Islam Budaya Borneo merupakan salah satu mata kuliah yang ada pada jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Pontianak yang diampu oleh Bapak Dr. Wahab MAG. Mata kuliah Islam Budaya Borneo ini salah satu pembahasannya mengenai tradisi, budaya, dan nilai keislaman. Di sini, saya, Putri Indah Mai Izanillah dengan NIM 12110075, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Pontianak. Di sini saya sebagai peneliti akan membahas tentang tradisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, shalawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baik, yang terhormat kepada Bapak Dr. Wahab MAG selaku pembimbing mata kuliah Islam Budaya Borneo dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Indah Mai Izanillah dengan NIM 12110075. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Pontianak. Baik, di sini saya akan membahas penelitian saya yang berjudul Tradisi Betunang di Desa Sekulat. Nah, tentunya tradisi betunang ini sudah tidak asing lagi di Indonesia, sehingga penting untuk mengetahui dan menarik untuk diteliti, khususnya di Desa Sekulat. Penelitian ini dilakukan karena ingin mengkaji tradisi betunang yang dilakukan oleh masyarakat Sekulat. Nah, apa sih betunang itu? Nah, betunang atau sering disebut dengan pertunangan merupakan pendahuluan pernikahan yang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Nah, tradisi betunang ini terdapat dalam Al-Quran yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat ke-235 yang artinya, dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan atau keinginanmu dalam hati. Nah, yang pertama itu dapat kita simpulkan dari penjelasan ayat tersebut bahwa betunang itu boleh di dalam Islam. Nah, adapun pendapat dari para ahli yaitu menurut Malinowski, alasan orang berbudaya atau alasan masyarakat melakukan atau melaksanakan aktivitas kebudayaan adalah agar anggota masyarakat mampu memuaskan diri akan aktivitas budaya tersebut. Nah, menurut si Berani, tujuan kebudayaannya adalah agar terciptanya kebudayaan dan kesejahteraan. Nah, tradisi betunang ini sejalan dengan pendapat Malinowski dan si Berani, yaitu dilakukan atau dilaksanakan untuk mendapatkan kepuasan dari masyarakat, terutama kepada kedua belah pihak yang bersangkutan terhadap tradisi betunang ini. Nah, tidak hanya itu, di sini tradisi betunang ini juga sejalan dengan pendapat si Berani, di mana dikatakan tujuan kebudayaan adalah agar terciptanya kebudayaan dan kesejahteraan, di mana tujuan dari betunang ini yaitu ikatan atau komitmen dari kedua calon pasangan tersebut untuk menuju ke ikatan pernikahan. Nah, yang mana tradisi betunang ini dilakukan hanya untuk menyatukan antara kedua pasangan tersebut, tetapi juga menyatukan kedua belah pihak dari keluarga untuk saling mengenal, memahami, sehingga menciptakan kesejahteraan antar sesama. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti,
ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain mengenai adat tradisi betunang ini. Nah, dari beberapa penelitian yang dilakukan tentang tradisi betunang ini dan dapat disimpulkan bahwa penelitian dilakukan dengan tujuan untuk melestarikan adat tradisi dan kebiasaan yang sudah ada. Nah, tradisi betunang merupakan sebuah tradisi yang banyak dilakukan di Indonesia. Salah satunya dilakukan di Desa Sepulat, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu. Tradisi betunang adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan sebelum melakukan pernikahan. Adat betunang ini di dalam Islam hukumnya mubah atau dibolehkan selama tidak melanggar syariat Islam. Adat betunang ini juga sering dilaksanakan atau dilakukan oleh masyarakat sekolah karena sudah menjadi tradisi atau dilakukan sesuai kebiasaan tradisi oleh masyarakat itu sendiri karena dipandang perbuatan yang baik sebelum ke tahap pernikahan untuk lebih memahami serta mengenal antara kedua calon pasangan tersebut. Nah, tujuan dari betunang ini menurut masyarakat Desa Sepulat adalah bertujuan agar kedua calon pasangan tersebut saling mengenal dan saling terikat serta agar menjaga satu sama lain sampai pada tahap pernikahan. Nah, ketika seseorang ingin melakukan tradisi betunang ini, seorang terlebih dahulu harus mengetahui syarat-syarat dari betunang tersebut. Nah, syarat-syarat betunang di Desa Sepulat yaitu yang pertama adanya kedua calon pasangan. Selanjutnya, kedua calon pasangan tersebut tidak mempunyai ikatan dengan orang lain. Selanjutnya, ada cincin atau gelang untuk dijadikan sebagai ikatan komitmen antara kedua pasangan tersebut dan adanya persiapan seperti seserahan. Adapun proses betunang yang dilakukan oleh masyarakat Sepulat biasanya dilakukan di rumah wanita pada malam hari setelah sholat Isya karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Sepulat ketika melakukan tradisi betunang ini. Nah, tahap pertama prosesi betunang ini yaitu hadirnya kedua calon pasangan beserta keluarga dari kedua calon pasangan tersebut dan hadirnya masyarakat serta orang-orang yang akan terlibat dalam prosesi betunang ini. Selanjutnya, pembukaan yang dilakukan oleh pihak dari laki-laki lalu mempersilahkan keluarga dari pihak perempuan untuk berbicara. Lalu pihak dari keluarga perempuan menyatakan maksud kedatangan pihak keluarga laki-laki tersebut. Kemudian pihak dari laki-laki menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk meminang perempuan tersebut. Pihak perempuan menyampaikan keputusan atas lamaran diterima atau tidaknya dari lamaran tersebut. Nah, selanjutnya penyerahan seserahan dari pihak laki-laki kepada calon mempelai perempuan tersebut. Dilanjutkan dengan proses tukar cincin terhadap kedua calon pasangan sebagai simbol ikatan betunang tersebut. Nah, selanjutnya ke tahap yang terakhir yaitu penutupan dan doa. Setelah itu adat betunang selesai dilaksanakan. Nah, selanjutnya nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi betunang itu yaitu yang pertama ada nilai keislaman, ada nilai kebudayaan, ada nilai kehormatan, dan ada nilai sosial. Nah, yang pertama yaitu nilai keislaman, yang mana pada adat betunang ini dibolehkan di dalam Islam seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 235. Dan yang kedua yaitu nilai budaya, yang mana tradisi ini bisa menciptakan kesejahteraan, kedamaian, keselamatan, ketentraman hati, sehingga tidak ragu dalam memilih pasangan hidup, serta dapat menjaga tradisi adat kebiasaan yang sudah lama ditetapkan di Desa Sepulat. Nah, yang ketiga yaitu nilai kehormatan,
yang mana pada tradisi betunang ini dilakukan agar saling menghormati calon pasangan dan sadar akan ikatan yang sudah terjalin sampai pada tahap pernikahan. Nah, yang terakhir itu yaitu nilai sosial, yaitu adanya interaksi antar masyarakat dan dapat memperkuat silaturahmi masyarakat setempat. Nah, baik, berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada penjelasan tersebut dan berdasarkan data yang diperoleh, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa adat betunang ini adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan sebelum melakukan pernikahan. Nah, berdasarkan apa yang telah diteliti, bahwasannya di dalam adat betunang yang dilakukan ini untuk melestarikan adat tradisi masyarakat sebulat agar tetap terjaga keutuhan nilai-nilai dan kebiasaan adat tradisinya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan mengenai penjelasan tentang tradisi adat betunang di Desa Sebulat, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.